Haleluya, puji nama Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Renungan Susanim untuk menerima kebenaran firman Allah. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan hari ini yang Engkau berikan lagi kepada kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, pendengaran kami, dan juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan membuka Alkitab kita. Saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-68. Dikatakan firman Allah bunyinya seperti ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Tema yang ingin saya angkat pada hari ini adalah tentang Tuhan Allah melawat umatnya. Begitu indah, begitu baik ketika kita merasakan lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa, sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah untuk melawat saudara dan saya. Dan salah satu bukti lawatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia, umatnya yang dikasihi, adalah dengan hadirnya atau dengan lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau Mesias itu sendiri, yang sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahirannya tanggal 25 Desember tahun 2020 ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bukti nyata Tuhan melawat umat yang dikasihinya, yaitu dengan lahirnya Yesus Kristus. Tentunya dengan tujuan dan rencana kehendaknya sendiri. Ada tujuan, ada maksud tertentu. Maksudnya adalah demi penyelamatan, demi untuk menebus manusia dari segala dosa-dosa. Nah, jadi yang dilakukan oleh Tuhan adalah melawat umatnya dalam ayat yang ke-68. Betapa indah ketika kita merasakan lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Betapa indah, betapa baik. Nah, bagaimana Tuhan menyatakan kebenaran-kebenarannya, bagaimana Tuhan menyatakan kemahakuasaannya, Tuhan menyatakan kedaulatannya. Tentunya sudah sesuai dengan apa yang direncanakannya, sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, melawat umat yang dikasihinya. Nah, kemudian di samping Tuhan melawat umatnya, tujuan, maksudnya adalah Tuhan juga melepaskan umatnya. Dalam ayat yang ke-68, sebab terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya, membawa kelepasan. Kelepasan dari mana? Kelepasan dari segala ikatan-ikatan dosa, kelepasan dari ancaman maut, kelepasan dari segala sesuatu yang menindas kehidupan kita. Tuhan ingin melepaskan kita dari semua persoalan-persoalan hidup. Tuhan ingin melepaskan kita dari ancaman, dari ikatan. Tuhan ingin melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Tuhan ingin melepaskan kita dari orang-orang yang membenci kita. Tuhan ingin melepaskan kita dari keterikatan sistem dunia. Tuhan ingin membawa kita kepada suatu sistem yang baru, sistem yang tidak pernah salah, yaitu di dalam kebenaran firman Allah itu sendiri. Sistem yang telah dirancang sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Juga Tuhan ingin menumbuhkan tanduk keselamatan bagi saudara dan saya. Tanduk keselamatan ada bicara lambang kekuatan, kekuatan penuh yang dari Allah itu sendiri, atau bicara juga tentang kuasa keselamatan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tanduk keselamatan adalah kuasa keselamatan yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, rencananya dan kehendaknya bagi kita yang dilakukan Allah itu sendiri bagi umatnya adalah untuk memenuhi janjinya. Janji-janji kepada nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama, janji-janji kepada nabi-nabinya tentang keselamatan, tentang kedatangan Mesias itu sendiri yang hendak menebus saudara dan saya dari segala dosa-dosa yang ada, yang ingin menyelamatkan saudara dan saya. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin memenuhi janjinya. Ya, di dalam ayatnya yang ke-70 dikatakan firman Allah seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Jadi ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Selalu tepat
pada waktunya, ya. Bukan seperti manusia yang membuat janji yang selalu diulur-ulur dan tidak menepati waktunya. Terkadang seperti itu. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Begitu indah, begitu baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dia ingin memenuhi janjinya. Ayatnya yang ke-72b. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Beda dengan manusia yang kadang-kadang lupa ingatan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan selalu ingat janjinya. Dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Manusia boleh lupa dengan janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya kepada umat-umatnya melalui nabi-nabi yang dulu, ya, nabi-nabi yang terlebih dahulu. Dinyatakan semua di dalam Kristus Yesus untuk gerejanya, untuk saudara dan saya, untuk jemaat Sosanim yang ada. Betapa berbahagia, betapa berbangganya kita memiliki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Juga dalam ayat yang ke-78 dikatakan bagian A di sana, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Oleh karena rahmat dan belas kasihan daripada Tuhan Allah kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia memenuhi janjinya. Baik janji kedatangan Mesias, baik janji-janji berkat, baik janji-janji penyertaan yang luar biasa. Tuhan Allah kita. Allah memenuhi rahmat dan belas kasihannya. Ayat yang ke-72. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya. Nah, inilah belas kasihan Allah. Inilah belas kasihan Tuhan. Inilah rahmatnya. Kita juga sudah membaca ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita. Jadi lawatan Allah dalam hidup saudara dan saya melalui lahirnya Yesus Kristus adalah merupakan sebuah lawatan Allah, merupakan sebuah rahmat dan belas kasihan Allah, atau sering juga kita kenal dengan kasih karunia Allah itu sendiri. Sering kita kenal dengan anugerah Allah dalam kehidupan umatnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa rahmat Allah ini, belas kasihan Allah ini, atau kasih karunia Allah ini, nah saudara, anugerah Allah ini akan membawa kehidupan manusia berrekonsiliasi dengan Allah, berdamai dengan Allah. Melalui siapa? Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kehadiran Mesias, melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini dengan maksud dan tujuan untuk menebus saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Nah, lalu apa tujuannya? Allah melakukan semuanya ini tentu ada tujuannya sesuai dengan rencana dan kehendaknya sendiri. Yang pertama adalah membawa kita kepada satu terang yang ajaib. Kita diangkat dari lumpur dosa, kita dikeluarkan dari kegelapan, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Kemudian kita ditempatkan kepada terang yang ajaib dengan maksud supaya kita menjadi saksi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Kita dapat menjadi saksi, memberitakan firman Allah dan sebagainya dan sebagainya. Hidup menjadi anak-anak terang karena kita telah ditempatkan kepada sebuah terang yang ajaib. Kemudian membawa damai dengan Allah dan sesama. Ayat yang ke-79 dikatakan di sana, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk membawa kita kepada jalan yang penuh damai sejahtera. Itu lawatan Tuhan, itulah belas kasihan Tuhan, itulah rahmat Tuhan. Yang kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-74 dikatakan, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa ada rasa takut. Tujuan yang berikut, supaya kehidupan saudara dan saya mau setia beribadah kepada Tuhan, mau setia berbakti kepada Tuhan. Biarlah hanya Tuhan tempat ibadah kita, Tuhan tempat sandaran hidup kita, Tuhan tempat andalan kita, bukan kepada siapa-siapa. Karena Tuhan telah melepaskan kita dari musuh, Tuhan telah melepaskan kita dari ancaman-ancaman, bahkan orang-orang yang membenci kita. Jadi kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari musuh, maka kita jangan cari masalah, kita jangan cari musuh. Kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari orang-orang yang membenci kita, maka
sepatutnya, selayaknya kita juga tidak boleh membenci orang-orang sesama kita. Apalagi sesama gereja, anggota gereja, sesama jemaat. Dijauhkan oleh Tuhan dari hidup kita tentang hal membenci. Jadi harus hidup penuh dengan kasih sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang berikut supaya kita beribadah tanpa ada rasa takut. Jangan takut dengan situasi dan kondisi yang sedang melanda kita saat ini terhadap seluruh negara oleh pandemi COVID-19. Tetap kita melakukan ibadah-ibadah kewajiban kita kepada Tuhan. Namun tentunya saudara yang dikasih Tuhan, oleh hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kita menjalankan semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Berbaktilah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Nah, yang berikut saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam kekudusan, status kita adalah milik Allah. Milik Allah yang kudus. Sebab dikatakan dalam ayatnya yang ke-75, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Diharapkan supaya hidup saudara dan saya berada di dalam kekudusan. Atau hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Karena kekudusan itu merupakan status yang kita miliki. Kita mengenakan status kepemilikan Allah. Kekudusan itu menyatakan bahwa status kita adalah milik Allah. Allah yang kudus. Dan Allah yang senang melihat umat-umatnya, senang melihat orang percaya, orang beriman hidup di dalam kekudusan. Kemudian di dalam kebenaran, ayat yang ke-75 tadi. Di dalam kebenaran supaya cara hidup kita adalah sesuai dengan anak-anak Tuhan. Sesuai dengan milik Allah itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang benar. Melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah dinyatakan di dalam firman Allah. Kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak milik Allah. Lakukanlah perkara-perkara yang baik. Taatilah, turuti firman Allah itu sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan melawat kita dan menetap kita. Lalu apa respon kita? Apakah kita hanya melawat Tuhan pada waktu-waktu tertentu dan kembali dalam kesibukan masing-masing? Nah, ataukah kita sudah menyambut Yesus dan hidup menurut firman-Nya, menurut aturannya, menurut hukumnya, menurut kehendaknya? Nah, mari kita melihat firman Allah. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau lakukan firman-Nya dan berpaut terus kepadanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah namanya. Amin. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Kami sudah terima. Tuhan tanamkan dalam hati kami sehingga itu menjadi bekal dan petunjuk arah bagi kami di dalam kami melakukan perjalanan iman kami di dunia ini. Tuhan Yesus tolong, mampukan dan kuatkan selalu kami. Berkati jemaat Tuhan yang ada. Tuhan senantiasa menyertai dan menolong jemaat Tuhan, GPDI Susanim dan kami hamba-hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.